Hai sahabat Genimas, dimanapun sahabat berada, saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Sahabat banyak sekali yang mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada saya, bertanya bahwa Pak, kenapa dalam sistem penyaringan air bersih atau air minum itu banyak sekali filter yang digunakan. Ada filter besar, kemudian ada filter kecil, dan ada lagi ultrafilter dan sejenisnya. Jadi saya ingin jelaskan kepada sahabat bahwa dalam sistem pengolahan air, air apapun yang kita kelola itu, tanpa kita melihat kondisi air yang ada, kita hanya patuh saja untuk menggunakan filter yang berturut-turut, kebanyakan secara turun-temurun menggunakan sistem itu. Tetapi sebenarnya dalam sistem pengolahan air itu, kita mengenali beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap makrofilter. Makrofilter ini ada beberapa jenis, berupa tangki media yang berisi bahan pasir atau karbon, dan ada juga filter media yang berbentuk kain, ada juga filter media yang berbentuk screen, ada juga filter media yang berbentuk disk. Namun semua itu adalah filter-filter dalam tahap penyaringan awal yang biasa disebut dengan makrofilter. Satuan dari makrofilter ini kita kenal sebagai mesh, ya. Jadi mesh seperti pasir, kalau sahabat beli biasanya ada tulisan meshnya 18 sampai 36 atau 18 sampai 40. Itu tergantung pilihan sahabat sendiri. Jadi cara kita mengetahui mesh atau satuan ukuran mesh adalah dalam kotak segi 4 yang berukuran 2,5 kali 2,5 itu terdapat berapa lubang. Misalnya mesh 100, berarti di dalam 2,5 kali 2,5 cm itu ada 100 lubang-lubang kecil. Itu kita sebut mesh 100. Kalau macam sahabat mendapati ada mesh 200 atau mesh 300, artinya filter itu lebih rapat. Jadi semakin besar angka mesh, semakin halus penyaringannya. Nah sahabat, satuannya adalah mesh khusus untuk makrofilter. Kemudian dalam tahap penyaringan, setelah kita menggunakan makrofilter, kita gunakan mikrofilter atau filter dengan sistem kerapatan yang lebih kecil. Mikrofilter bentuknya bisa menyerupai kartrid atau bisa menyerupai kain berbentuk cloth atau gelondongan yang panjang berukuran 10 inci atau berukuran 20 inci atau 30 inci atau 40 inci. Jadi panjangnya close itu dan kerapatannya berbeda-beda. Kita mulai dari satuannya. Karena dia disebut mikrofilter, kerapatannya kita mulai dari 20 mikron. Ada 10 mikron, ada 5 mikron, ada 3 mikron, ada 2 mikron, dan ada 1 mikron. Itu kerapatan untuk filter close atau filter spoon atau apapun sebutannya, yang nama umumnya adalah filter PP atau filter plastik polivinil, ya. Jadi sahabat harus bisa bedakan nama-nama dan fungsi dari filter-filter ini. Setelah mikrofilter, sahabat mengenali upper mikro, ya. Upper mikro ini biasanya secara umum orang menyebutnya ultrafilter. Jadi kerapatannya lebih tinggi dari mikrofilter. Banyak sekali yang salah kaprah, melihat tulisan 0,5 dia membacanya 0,5. Padahal itu tulisannya adalah 0,5 yang berarti 5 mikron. Jadi sahabat harus waspada membaca tulisan ini. Khusus untuk ultrafilter atau upper mikro, filter ini memiliki kerapatan dalam penyaringan mulai dari 1/10 mikron
atau 0,1 mikron. Kemudian 0,2 mikron berarti 2/10 mikron. Kemudian ada 1/100 mikron yang biasanya terdapat pada PVDF atau UPC, apapun bahannya tetapi memiliki kerapatan 1/100 mikron. Jadi sahabat harus bisa bedakan. Jadi jika sahabat memiliki sumber air yang sudah bersih, ya, jika sahabat memiliki air yang tampak di mata sudah bersih, berarti makrofilter bisa dibutuhkan, bisa juga tidak. Prinsip dasarnya seperti itu. Jadi kalau makrofilter tidak dibutuhkan, kita dapat langsung naik ke level berikutnya, kita bisa menggunakan mikrofilter. Makrofilter biasanya kita gunakan untuk kepentingan air yang kondisinya meragukan, misalnya keruh, kotor, banyak endapan, banyak lumpur, banyak masalahnya, sehingga kita harus menggunakan makrofilter. Nah, sahabat, jika airnya sudah bersih, kita bisa tidak, bisa juga iya dalam menggunakan makrofilter ini. Tetapi jika sahabat tetap ingin menggunakan makrofilter, saya sarankan gunakanlah makrofilter yang terukur. Jadi bukan dalam bentuk pasir atau berbahan granul, tetapi kita harus menggunakan bahan penyaring seperti kain, seperti kantong filter yang kerapatannya terukur jelas, misalnya 40 mikron atau 20 mikron. Nah, sahabat Kendimas, dia harus terpasang berurutan. Ada makrofilter berbentuk tangki media 1054, boleh berbahan FRP atau fiber plastik, bisa berbahan stainless atau bisa berbahan plat karbon. Kita lanjut ke proses berikut. Setelah dari makrofilter, kita gunakan mikrofilter. Jadi bisa menggunakan housing blue yang di dalamnya berisi cartridge, ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan penyaring air lainnya yang memiliki kerapatan yang setara dengan filter cartridge itu. Nah, sahabat, setelah air melewati makrofilter, kemudian mikrofilter, ini sudah menjadi air bersih. Dan jika kita ingin menjualnya menjadi air minum, itu tergantung pilihan kita sendiri. Kita boleh berhenti sampai di makrofilter, boleh saja. Setelah itu menggunakan ultraviolet dan airnya bisa kita jual. Tetapi bagi sahabat yang peduli atau sangat peduli atau memperhatikan konsumennya, dia pasti akan menggunakan ultravilter. Bisa menggunakan ultravilter yang kerapatannya 1/10 mikron, bisa juga menggunakan yang 2/10 mikron, bisa juga menggunakan yang 1/100 mikron. Nah, ada yang bertanya lagi, apa bedanya ultravilter 1/100 mikron atau filter PVDF dan membran RO? Itu beda fungsinya. Jadi kerapatannya atau sistem menyaringnya, kualitas airnya sama. Tetapi PVDF atau ultravilter yang biasa tidak bisa menurunkan TDS air. Jadi yang bisa menurunkan TDS air itu membran RO. Ya, jadi saya harap bahwa dengan penjelasan saya ini membuat sahabat paham. Ingat, dalam sistem penyaringan air, dalam kondisi apapun itu kita dapat memilih. Boleh menggunakan makrofilter berupa tank media, boleh juga tidak. Boleh menggunakan ultravilter atau upper mikro atau tidak. Semua tergantung keputusan sahabat sendiri. Tidak ada aturan khusus yang menetapkan bahwa filter harus seperti ini, harus seperti itu. Yang menentukan aturan itu adalah penjual. Sahabat Kendimas, dalam menetapkan struktur sistem penyaringan air itu, kita tidak boleh melakukannya terbolak-balik, tapi sahabat pasangnya terbalik. Harusnya makrofilter dulu baru mikrofilter, tetapi ada yang berpikir terbalik. Dia takut itu makrofilternya kotor, jadi dipasangi dulu mikrofilter sebelum makrofilter. Ini kan salah ya. Jadi
yang melakukan ini bisa memperbaikinya kembali sehingga kualitas air menjadi lebih baik. Sebab jika kita takut makrofilter kita kotor dan kita menggunakan mikrofilter sebelum makrofilter, berarti sama saja kita tidak perlu menggunakan makrofilter itu. Sebab makrofilter tidak akan berfungsi jika kita sudah menggunakan mikrofilter. Terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Kediri.